Shalom jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh indah kebaikan Tuhan. Hingga kali ini kita bisa mengagungkan namanya kembali. Kita bisa menyembah Dia lagi. Sebab itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memperkenankan kami untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sehingga pujian kami bisa menjadi dupa yang berbau harum buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu, aku ingin selalu dekat tanganmu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu tetap memilihku, mudahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Masa lalu kita memilihku, mudahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terpujiakan namamu. Kami siap untuk mendengarkan isi hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kali ini. Sebelum kita masuk dalam penyampaian firman, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu sungguh kasih karunia Tuhan. Kalau kami masih punya kesempatan untuk bertobat, mengaku kesalahan kami,
Itu sungguh kasih karunia Tuhan. Walaupun kami secara fisik tidak berkumpul dalam gedung-gedung gereja Tuhan, kiranya dimanapun kami mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, tidak membatasi kuasa Allah untuk bekerja melalui firman yang disampaikan. Kami memberi diri kami, Tuhan. Kami berserah, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk membantu kami boleh memahami kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, pujian penyembahan, multimedia, sound system. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih lagi dan terus Roh-Mu yang kudus menggelorakan semangat untuk mereka boleh melayani Tuhan dengan tekun dan giat. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya pengantara antara kami dengan surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom damai sejahtera bagi kita semua. Bagi yang belum tahu, mungkin bukan jemaat GBT Mojokerto yang menyaksikan video ini, perkenalkan nama saya Yohanes Kurniawan. Saya di sini diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Kita mau baca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama, ayat 12 sampai 26. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Perikopnya kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi ini adalah tulisan dari seseorang yang bernama Paulus. Dan di mana dia menulis surat ini? Di dalam penjara. Ayat 12 berkata, "Aku," Paulus ya, "menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Jadi ini kesaksian Paulus, dia dalam penjara, dan kenapa dia di penjara? Dia ngerampok, dia membunuh, dia memberontak? Enggak. Karena apa? Karena Kristus. "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Ayat 15, "Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita." Ini perkataan Paulus yang sedang dipenjara. Aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu, kok bisa di penjara, kok bisa bersukacita? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Kita baca sekali lagi, Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Mati adalah keuntungan. Ada amin? Ada yang mau duluan? Ada yang mau mati duluan? Kalau mati itu keuntungan, ada yang mau cepat-cepat untung? Cepat-cepat dapat untung? Ternyata nggak semudah itu untuk kita bisa memahami kalimat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Keuntungan, kalau misalkan ya kita bermain kata gitu, kalau saya melontarkan satu atau beberapa kata kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus merespons secara cepat. Yang terlintas di pikiran apa? Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata tersebut apa? Respon langsung ucapkan. Misalkan saya mengucapkan kata ayam goreng. Bapak Ibu terlintas apa? Enak. Kalau kata Pak Mul, hauce, gitu ya. Ayam goreng, hauce, gitu ya. Terus apalagi ya? Rawon, hauce. Soto, hauce, gitu ya. Mati. Jawabnya apa kira-kira? Keuntungan, hauce. Saya rasa enggak ya. Saya rasa bagi sebagian orang, sebagian besar orang, enggak akan menghubungkan, enggak akan terlintas dalam pikirannya bahwa mati itu adalah keuntungan. Karena itu ayat ini sangat menarik sekali. Bagi sebagian besar orang, kematian itu adalah ketakutan. Ya, kematian itu adalah ketakutan. Kok bisa gitu, Pak? Lah buktinya aja loh, sekarang saya ini berbicara di depan kamera. Saya nggak bicara langsung di depan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya rumah-rumah ibadah saat ini ditutup, nggak boleh melaksanakan kegiatan ibadah. Sekolah-sekolah diliburkan. Kantor-kantor jam kerjanya dibatasi, toko-toko jam kerjanya dibatasi, pabrik-pabrik juga, bahkan ada yang tutup. Daerah-daerah mulai dari gang-gang itu di portal, dan di portalnya ditulis-tulisi sedang lockdown. Batas antar kota juga demikian. Bahkan antar negara. Kenapa ini semua terjadi? Karena corona? Benarkah karena corona? Kalau misalkan corona itu ya, itu corona kita tahu semua, corona ini bukan Toyota Corona ya, bukan Corona. Corona itu sebenarnya artinya mahkota. Artinya bagus ya, dan nggak tahu kenapa kok pas sekali ya. Yang ngasih nama itu Corona siapa nggak tahu. Itu pas sekali ya, kan mahkota itu kalau kita ngomong mahkota itu kan kita kaitannya sama raja, sama ratu, sama otoritas. Dan ternyata virus ini terbukti ya, sudah punya otoritas atas umat manusia sehingga presiden, gubernur, bupati, kepala desa pun harus nurut, kepala sekolah nurut, pengusaha nurut, disuruh tutup, pemimpin agama nurut semua ya sama raja atau ratu yang bermahkota ini ya sama corona ini. Kalau misalkan virus corona ini bagi orang yang terinfeksi oleh virus ini, kemudian dikatakan bahwa kalau kamu terkena virus corona, kamu kemudian akan gatel-gatel. Ya, kamu akan gatel-gatel selama 1 hari lah, kurang lebih 1 hari. Besoknya, ya sudah sembuh lagi, sudah normal lagi. Kira-kira kalau
corona itu akibatnya seperti itu, sekolah diliburkan atau enggak? Jalan Mojopahit disuruh tutup atau enggak? Benteng Pancasila disuruh tutup atau enggak? Kalau ternyata cuman gatal-gatal gitu ya dan besok sembuh, saya rasa kehidupan akan berjalan normal aja. Tapi kenapa kok ini begitu menakutkan ya? Karena akibat dari corona itu sendiri. Akibatnya apa? Kematian. Dan itu kenapa saya bisa berani berkata bahwa sebagian besar manusia itu tidak akan menganggap kematian sebagai keuntungan. Tapi kematian itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Apa yang kita bisa pelajari dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini? Yang pertama, kalau kematian itu adalah suatu ketakutan, dan kenyataannya adalah kelak semua manusia itu mati, maka selama hidup manusia akan hidup dalam ketakutan. Karena itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Aku pasti mati. Tapi seorang Paulus, seorang yang dipenjara, bukan seorang pengusaha atau raja yang berkuasa, pengusaha yang kaya raya, enggak. Seorang yang dipenjara. Karena Kristus, karena Injil, karena mengabarkan Injil. Dia bisa berkata, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Itu damai sejahtera yang ada itu, yang ada dalam hidup Paulus itu lebih dari damai sejahtera yang dunia ini, harta dunia ini bisa berikan. Karena kenyataannya semau sekaya apapun, mau seberkuasa apapun manusia, bisakah mengalahkan kematian? Bisakah ngatur gitu ya, aku tidak mau mati sekarang. Aku mau mati 300 tahun lagi. Yang punya kuasa untuk menentukan hidup mati itu siapa? Tuhan. Dan itu tercermin dalam perkataan surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ya. Dia berkata kalau aku harus milih loh ya, kalau aku harus milih, aku mending pulang. Pulang kemana? Bukan pulang ke rumahnya ya. Aku mending pulang ke sorga. Aku mending kumpul sama Kristus. Di ayat yang ke-21, 22, 23. Kalau itu tergantung padaku, kalau itu dalam kendaliku, ya aku milih aku pulang aja ke surga aja. Tapi enggak. Paulus tahu bahwa itu bukan kendalinya dia. Hidup mati dalam kendali siapa? Dalam kendalinya Tuhan. Ayub pun berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kekristenan tidak pernah menyetujui bunuh diri. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Kita tidak bisa melawan ketika Tuhan ngomong kita pulang, ya kita pulang. Ketika Tuhan ngomong waktumu di bumi sudah berakhir, ya sudah berakhir. Tidak peduli kamu raja, tidak peduli kamu pengemis. Kalau Tuhan ngomong mati, ya mati. Di sini kita belajar bahwa ketakutan akan kematian akan mengakibatkan hidup manusia ini nggak enak sekali ya. Kaya gitu ya, tapi tetap ada satu ketakutan. Punya harta melimpah, tapi tetap ada satu ketakutan karena tahu seberapa banyak hartaku, aku nggak bisa menunda kematianku. Suatu saat aku akan mati. Tapi Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Ini adalah wujud dari iman percaya seorang Paulus. Kok bisa sih dia bisa berkata mati itu adalah keuntungan? Jawabannya ada dalam kalimat sebelumnya, karena bagiku adalah hidup adalah Kristus. Karena Kristus. Karena Paulus ini imannya teguh. Dia menulis dalam surat-surat lain kepada jemaat di Roma, dia berkata bahwa semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Ibrani pasal 9
Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 berkata bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditentukan untuk mati hanya sekali dan setelah itu dihakimi. Punya pertanggungjawaban, harus mempertanggungjawabkan di tahta pengadilan Allah. Dan Paulus ngomong semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu adalah maut. Tapi orang yang sama juga kemudian puji syukur kepada Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Ingat alasan dia di penjara? Karena memberitakan Injil. Karena memberitakan berita gembira, kabar gembira. Kabar gembira apa? Bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Allah, telah turun ke dunia, mati di kayu salib menanggung dosa kita. Sehingga kita yang berdosa ini boleh dilayakkan kelak untuk kita masuk ke surga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pandangan kekristenan, iman kekristenan percaya ada kehidupan setelah kematian. Mungkin ada pandangan-pandangan lain yang berkata bahwa mati itu gimana sih? Ya mati itu artinya berhenti ada, ya sudah hilang. Selama hidup ada Yohanes, wajahnya seperti ini, tubuhnya seperti ini, rumahnya di sini. Setelah mati ya sudah hilang. Kekristenan iman percayanya nggak seperti itu. Kekristenan berkata bahwa ada kematian dan ada pengadilan setelah kematian. Dan di hadapan Allah yang kudus, vonis bagi kita semua yang berdosa ini seharusnya maut, mati, binasa yang kekal. Tapi karena kasih Allah, karena kasih karunia Allah, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dilayakkan. Itu sumber ketenangan seorang Paulus. Itu sumber damai sejahtera seorang Paulus. Hidup adalah Kristus. Kristus yang dia percaya. Kristus yang dia beritakan, di mana dia tahu betul ketika dia memberitakan ini, dia bukan akan dikasih PK, dikasih persembahan kasih, gitu ya, kemudian mengumpulkan uang jadi kaya, enggak. Dia memberitakan ini, dia dinantikan oleh penjara dan bukan hotel. Yang menanti dia adalah orang-orang yang akan menyesah. Dalam 2 Korintus dicatat bagaimana dia berkata, aku ini mengalami bahaya maut ini berkali-kali. Kalau bukan karena iman percayanya kepada Kristus. Kalau enggak dia yakin betul bahwa aku mati sekalipun, ya sudah aku pulang ke rumah Bapak. Sudah mutung saudara-saudara ya. Tapi dia berkata, aku didera, aku disesah, aku mengalami bahaya banjir, bahaya penyamun, kapalku karam. Enggak peduli. Dia terus memberitakan Kristus, memberitakan Injil Kristus. Di sini kita melihat betapa mulianya salib Kristus. Di sini kita bisa melihat betapa besarnya pengorbanan Kristus. Kita bersyukur kalau oleh kasih karunia kita dibawa pada pengenalan akan salib itu. Dan kiranya seperti Paulus, kita pun juga boleh berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati bukan lagi satu ketakutan. Mati bukan lagi sesuatu kekhawatiran. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kalau aku mati artinya aku kumpul sama Kristus. Itu kekristenan. Itu iman percaya kita. Kita nggak percaya bahwa kita ada pengadilan setelah kematian, oleh karena itu kita berusaha sendiri, berbuat baik, melakukan amal, suka menolong orang, supaya apa? Supaya kalau kita diadili, kita terbukti layak. Enggak, kita nggak percaya seperti itu. Kita percaya kita semua ini tidak layak, kita semua ini berdosa, dan hanya darah Kristus saja yang melayakkan kita. Salib Kristus saja yang melayakkan kita. Kiranya itu yang menjadi sumber ketenangan kita, kiranya itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita, kiranya itu yang memampukan kita untuk kita berkata seperti Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Lalu apa kemudian artinya mati adalah keuntungan? Apakah itu artinya bahwa kalau kita hidup
mati itu adalah keuntungan, maka berarti hidup ini tidak perlu dipertahankan. Paulus juga tidak pernah ngomong seperti itu ya. Mati adalah keuntungan, hidup tidak perlu dipertahankan. Mati adalah keuntungan, aku tidak takut mati. Biarkan pemerintah ngelarang, tidak boleh kumpul-kumpul gereja karena corona nanti bisa mati. Aku tidak takut mati. Loh ya, jangan seperti itu mengartikannya ya. Kematian adalah keuntungan, bukan berarti kehidupan tidak perlu dipertahankan. Justru kita memandang bahwa kehidupan itu adalah suatu kesempatan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam beberapa seri firman-Nya akhir-akhir ini. Hidup itu jangan disia-siakan. Hidup itu adalah kesempatan. Kalau kita masih diberi hidup, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Saat ini, kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, dan kita melihat diri kita dan kita berkata, iya ya, aku kok masih takut mati ya. Berarti secara tidak langsung aku mengakui bahwa aku ini berdosa, sebab aku tahu kelak ketika aku di pengadilan, aku pasti dinyatakan salah dan aku masuk neraka. Dan di saat itu juga kita sedang mengaku bahwa kita tidak percaya kuasa salib Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau itu yang masih ada dalam benak kita, dalam hati kita, kekhawatiran, ketakutan akan kematian yang seperti itu, kiranya Roh yang Kudus saat ini meneguhkan iman percaya bahwa sengat maut sudah tidak ada kuasanya lagi atas kita karena pengorbanan Kristus bagi kita, bukan karena usaha kita, karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah. Hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Jikalau masih ada hari ini, jangan keraskan hatimu. Jika kamu bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, jangan keraskan hatimu, mari kita bertobat. Jangan meragukan kuasa salib Kristus. Yang kedua, kalau hidup ini adalah kesempatan, berarti kesempatan untuk apa? Paulus berkata, kalau aku hidup, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ayat 22 berkata, memberi buah, bekerja, memberi buah. Yang 24, karena kamu. Kalau kita masih hidup ini kesempatan untuk bertobat. Hidup ini kesempatan untuk kita bekerja, bukan bersantai-santai, bermalas-malasan untuk menikmati dunia gitu ya. Itu prinsip orang-orang yang seringkali berkata bahwa Allah hidup cuma sekali ya loh. Giat noy, dinikmati. Kapan maneh? Kapan lagi? Mumpung masih hidup, masih bisa, ayo kita coba semua. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu ya. Firman Tuhan berkata kalau kita hidup, Paulus memberi contoh kalau aku hidup, aku mau hidup yang memberi buah. Dan memberi buah ini artinya apa? Artinya melakukan pekerjaan bagi siapa? Bukan bagi dirinya sendiri, aku bekerja, bukan supaya kekayaanku bertambah, supaya kedudukanku semakin tinggi, pangkatku, jabatanku semakin tinggi, enggak. Dia bekerja memberi buah. Bekerja bagi siapa? Bagi kamu. Di ayat 24, artinya apa? Hidup yang diberikan ini, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kita jalani ini, fokusnya jangan hanya tentang kita, tentang apa yang kita bisa dapatkan, tentang apa yang kita bisa nikmati. Kalau fokus kita masih seperti itu, kita akan kecewa. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Paulus berkata, bagiku hidup adalah kekayaan, dia tidak akan bisa melanjutkan, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia mati berarti dia berhenti menikmati dan mencari kekayaan. Kalau Paulus berkata, bagiku hidup adalah kekuasaan, maka dia nggak akan bisa berkata mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika dia mati, dia berhenti berkuasa dan menambah daerah kekuasaannya lagi. Sama seperti kita. Hidup kita apa sekarang? Kalau mau damai sejahtera, mau ketenangan dalam menghadapi hidup ini, mau kekuatan, sehingga bisa berkata mati adalah keuntungan, Paulus kasih contoh pada kita.
hidup adalah Kristus. Artinya apa? Artinya bekerja, artinya memberi buah, artinya bukan tentang kita, tapi tentang apa yang kita bisa melakukan bagi Tuhan melalui apa yang kita lakukan kepada sesama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan damai sejahtera bagi kita. Nggak ada lagi ketakutan akan kematian. Karena salib Kristus, karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus bagi kita. Dan kalau kita masih hidup, jangan keraskan hati, bertobat kalau punya kesempatan. Kalau kita masih hidup, bekerja dan memberi buah, bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk sesama. Memberi, melakukan sesuatu bagi Tuhan melalui apa yang kita bisa lakukan bagi sesama. Kiranya Roh yang Kudus yang menuntun kita, untuk kita bisa boleh mengerti lebih dalam tentang firman ini boleh tertanam dalam hati kita, boleh menjadi dasar dari hidup kita, dasar dari perilaku kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan, bahwa siapapun kami, apapun status kami, kelak kami akan mati. Kami diingatkan bahwa hidup dan mati itu bukan dalam kendali tangan kami, tetapi di dalam tangan Tuhan, di dalam kendali tangan Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, kematian masih terasa sangat menakutkan bagi kami. Karena kami berpikir bahwa nanti kalau kami mati, kami diadili, kami pasti dinyatakan bersalah. Kami mau datang kepada salib Kristus. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami Tuhan, meneguhkan iman percaya kami, bahwa ya semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi ya Anak Tunggal Allah itu dikaruniakan untuk menebus kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal. Dan di sana kami belajar berkata seperti Paulus berkata bahwa kematian adalah keuntungan. Tapi kalau kami hidup Tuhan, kami mau memandang hidup ini sebagai kesempatan untuk kami bertobat. Kami nggak mau mengeraskan hati Tuhan. Kalau kami masih hidup Tuhan, kami mau memandang hidup ini sebagai kesempatan untuk kami bekerja. Memberi buah, melakukan sesuatu untuk sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.